Balik di bincang wrestling. Jadi gue kaget tadi pagi, gue baru aja lihat ini tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 21 Januari. Ini gue keluarin di tanggal 21 gue keluarin. Gue rekam di tanggal 21 Januari. Lu kalau belum lihat, lu lihat aja sekarang di podcast di Spotify sih gue liatnya. Gue lihat Joe Rogan featuring Undertaker. Undertaker atau Mark Calaway ya, nggak biasa gitu, nggak biasa ngadirin podcast atau ngelakuin interview karena dia kan ngejaga banget karakternya ya. Terus semenjak dia pensiun, ya lo tau lah Undertaker udah pensiun kan tahun kemarin, WrestleMania 36 2020, dia mau mulai aktif gitu, jadi kayak interview ya banyak inilah. Jadi ngeliatin sisi aslinya dia gitu sebagai manusia gitu. Terus yang menarik dari si podcast ini itu belum di ya mungkin karena Joe Rogan juga kali ya. Lu kalau nggak tahu Joe Rogan itu siapa bisa googling aja lah. Tapi singkatnya Joe Rogan itu stand up comedian dan juga announcer di UFC. Dia pernah ngomong jelek ya tentang WWE dan wrestlingnya, gue nggak tahu sih. Cuman ya emang orang-orang UFC kan rada sedikit gimana gitu ya sama wrestling, karena UFC sendiri ada beberapa mungkin kayak Conor McGregor, terus siapa lagi ya yang ngebilang kalau wrestling is fake bla 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 gitu. Terus di sini tuh ngejelasin banget bahwa Undertaker itu terus dia Joe Rogan tuh nanya-nanya tentang Undertaker gitu, gimana dia bisa debutnya. Jadi hal lain bener-bener Joe Rogan tuh nggak tahu gitu kan. Kalau Stone Cold Steve Austin kan waktu pas di Broken Skull, Stone Cold Steve Austin ya temen ya rekan sejawat lah sama Undertaker gitu, udah pasti tahu kan debut gimana. Kalau si Joe Rogan ini karena mungkin nggak begitu kenal juga sama Undertaker, jadi dia tuh nanya tentang si wrestling ini, nanya tentang debutnya Undertaker, kenapa dia retirement gitu-gitu. Itu bisa sampai 2 jam setengah mungkin sih. Itu gue baru tadi beres. Terus yang menariknya adalah Undertaker tuh banyak banget dapet surgery gitu, operasi lah gitu. Wah itu gila sih menurut gue. Terus lu harus nonton sih ini other side sama Undertaker gitu. Tapi kalau lu nggak bisa bahasa Inggris dan membutuhkan ini gratis ya di Spotify, dan ada videonya di Spotify. Gue nggak tahu sih yang premium karena gue langganan per bulan. Kalau yang nggak premium itu ada apa enggak? Tapi gue saranin lu kalau wrestling fans tuh nonton. Kalau lu nggak bisa bahasa Inggris ya lu coba Google translate apa gimana lah gitu. Menurut gue salah satu episode dari Joe Rogan yang seru, dan juga ada episode di luar ini. Gue tuh personally suka dengerin podcast, cuman kadang-kadang bosen gitu dengerin podcast. Bisa kayak Chris Jericho, Edge juga punya kalau nggak salah, terus Stone Cold gitu, gue bosen gitu dari pro wrestler. Terus gue tuh pengen dengerin podcast dari orang-orang podcaster lain gitu yang benar-benar bukan dari wrestling, dan lebih serunya lagi orang-orang yang bukan dari yang nggak tahu gitu, bukan fans ya, bukan kayak Joe Rogan tuh nggak fans gitu. Sudah gitu bedanya sama ini, gue baru tahu ternyata Undertaker banyak banget ininya. Dan gue juga bilang kalau Undertaker inilah wajib banget udah pensiun karena badannya tuh udah ngerikan banget sih menurut gue tuh. Wah ngeri banget ya kalau ngeliat Undertaker gitu ya, kalau didengar dari ceritanya gitu. Jadi ini gue rekomendasiin banget si podcast Joe Rogan sama Undertaker. Nih episode berapa ya Joe Rogan sama Undertaker, gue lihat dulu. Baru banget soalnya hari ini. $15.98. Jadi lu kalau mau cari di Spotify langsung aja 1598 Mark dan Undertaker Calaway. Dulu sih Joe Rogan sering ya ngeluarin di YouTube. Di YouTube juga ada, cuman potongan-potongan. Dulu sih ada di YouTube, cuman karena Joe Rogan udah dikontrak $100 juta sama Spotify, jadi konten-kontennya dipindahin kayaknya dari YouTube ke ini. Kalau mau fullnya lu bisa ada di Spotify lah. Karena ini menurut gue recommended banget. Kalau lu secara pro wrestling fans sih cocok banget lah nonton ini. Di other side dari Undertaker juga ditanya-tanya
dari perspektif orang yang tahu gulat, tahu wrestling tapi dia bukan penggemar gitu. Yaudah gitu ya, sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.